gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara, ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan, gitu. Jadi, tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu, gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahelnya diapain, gue pengennya dia di penjara. Karena ini dua kali. Langsung. Iya. Apa? Ini tentang anak Henia yang bebas dari karantina sendiri, yang keluar. Yang keluar dari karantina Rahelnya ya. Sebetulnya kan itu tidak boleh dilakukan gitu kan. Dengan dia bisa masuk ke Wisma Atlet aja itu sebenarnya udah salah. Karena Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk TKW, pelajar dan kerja yang ditugaskan sama kantornya lalu bisa karantina di Wisma Atlet. Sebetulnya itu aja udah salah. Kalau ada teman-teman selebritinya yang bilang ya kita bisa di Wisma Atlet, itu salah besar. Karena kenapa gue bisa bilang begitu, karena gue pernah merasakan saat gue pulang dari Turki dan harus karantina dan gue memilih Wisma Atlet dan itu tidak dibolehkan. Dan gue dikasih 4 nama hotel yang lumayan harganya, tapi daripada gue ribut-ribut di situ karena gue juga capek, jadi gue mengiyakan salah satu hotel itu gitu. Terus kalau dia bisa kabur dari karantina harusnya memang tidak boleh ya. Kalau dia bisa kabur, yang lain juga bisa kabur dong. Yang ngapain juga waktu itu gue ikut karantina, udah buang duit, udah buang waktu, buang tenaga, di dalam kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanan juga nggak enak, fasilitas juga nggak bagus, gitu kan, benar-benar dikurung di dalam kamar, lift semuanya mati, nggak bisa naik, nggak bisa turun, pokoknya semua jalan yang untuk ke bawah itu semua ditutup, gitu kan, jadi kayak penjara, cuman penjaranya beda, ini di hotel, kita punya TV, punya kamar, bisa main handphone, gitu. Kalau HRT-nya bisa kayak begitu, berarti banyak yang ngebantu nih, karena prosesnya untuk keluar dari bandara aja nih step by stepnya banyak gitu. Kalau nggak salah ada 4 step gitu kan, berarti kan yang ngebantu bukan 1 atau 2 orang nih gitu kan gitu. Dan yang ngebantu pasti bukan orang biasa, karena kalau orang biasa nggak mungkin bisa lolos sampai 2 kali. Jadi ternyata Rahel V-nya itu dia tidak karantin, bukan cuma yang kemarin, tapi yang dari Dubai pun dia nggak karantin. Jadi which is ini adalah sudah 2 kali. Kalau sudah 2 kali, kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik dan benar sama Bapak Aparatur Negara, Kepolisian Polda Metro, berarti ini semuanya nggak boleh ada karantin, karena nggak akan jadi fair gitu loh. Kebetulan gue juga minggu depan harus berangkat ke Swiss. Nah nanti pas gue sampai Jakarta, gue orang yang satu-satunya mungkin akan bersuara bahwa gue tidak mau dikarantina sampai Rahel V-nya diadili. Padahal kan kalau tidak salah kan ancaman hukumannya kan 1 tahun dan denda 100 juta, dan itu tidak membuat jerah artis atau karena artisnya bandel atau gimana menurut Niki sendiri? Pelan-pelan. Ancamannya kan 1 tahun atau 1 tahun denda 100 juta. Iya. Apakah dengan adanya ancaman itu tidak membuat jerah dan takut artis? Rendah banget ya. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya. Itu nggak ada apa-apanya, tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Mungkin sekarang gara-gara ada Rahel V-nya, mungkin sebetulnya banyak Rahel V-nya yang lain gitu, tapi kan tidak ketahuan. Lalainya Rahel itu adalah dia tidak pikir kalau dia ini followersnya banyak gitu, jadi orang pasti akan ada yang mengintai. Sebenarnya kalau dia mau diem aja di kamar, di rumahnya, dia tanpa pergi ke suatu tempat atau tiba-tiba dibikin surprise sama teman-temannya, mungkin ini tidak akan jadi viral gitu. Niki, dia bisa berlalu lalang ke Bali dan enak-enak di Bali itu seperti apa sih Kak mendapatkan? Ya kalau gue sih jujur karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan, untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya gitu. Terus tiba-tiba dia diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah, tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan, karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu pun harus menjalankan karantina di hotel-hotel yang memang tidak terlalu mahal. Kemarin sempat membantah bahwa dia tidak pernah ada di karantina. Oh dia di karantina. Jadi memang netizen ini pinter-pinter ya. Ada foto-fotonya ternyata waktu dia selama di karantina sama pacarnya satu kamar. Jadi dia sepertinya kalau menurut tanggapan saya, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf. Kayaknya dia hanya untuk mengamani seseorang supaya orang-orang ini tidak banyak terlibat gitu loh. Biarkan dia sendiri yang menanggung semuanya. Tapi sama dengan dia bisa
bisa keluar ke Bali aja kan peduli lindungi itu kan semua kan kita keluar dari bandara aja kita peduli lindungi. Jadi harusnya udah ada detail perjalanan gitu. Itu juga udah salah. Ya intinya adalah banyak sekali orang-orang yang menolong Rahel di belakang. Niki, tingkat kekesalannya seperti apa? Kesel Melihat banget, kasus yang kesel banget, tahu gitu kan gue nggak usah karantina dong gitu. Gue karantina mahal loh, dan itu gue buka 3 kamar. Gitu, Berapa jadi tuh, Kak? 47 juta 1 kamar. Gue buka 3 kamar, saat itu ber-7. Dibandingkan dengan Rahel yang bisa Dan dia enak loh, dia dari Erigo juga dia kan dikasih uang untuk karantina. Terus dia pergi ke Bali dengan uang endorse. Jadi sebenarnya untungnya banyak banget nih Rahel gitu. Makanya kan kalau sampai Rahel tidak tidak diproses secara hukum yang baik dan benar, apalagi ini sudah 2 kali ya, berarti pemerintahan Indonesia memang cuma bisa dimain-mainin aja sama masyarakatnya. Untuk apa ada peraturan? ini kan ini banget ya tentang berbeda banget sama Nidi dulu ketika di karantina itu sampai Iya, beda. yang nggak bisa makanannya yang Iya beda banget, maksudnya gini, gue terkenal dengan huru haranya, kalian tahu semua ya, gue tuh orangnya nggak takutan gitu kan. Tapi ketika gue karantina, tuh gue mikir kalau gue kabur ada yang lihat gitu kan, wah itu rame banget, pasti gue bisa 7 hari 7 malam berita tentang gue doang isinya. Belum lagi bulian dari masyarakat Indonesia, belum lagi nanti aparat ini, aparat itu datang, yang ada gue dijemput lagi gitu. Tapi ini jauh berbeda ketika Rahel V-nya yang sekarang sudah viral, tapi belum ada tindakan atau pergerakan dari bapak-bapak yang mengatur segala macam tentang COVID, tentang karantina ini gitu. Pada kemana? Gue bingung gitu. Coba kalau Rahel V-nya itu gue yakin gue 100% pasti gue udah dijemput hari itu juga. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kira-kira nanti kedepannya Rahel akan legowo nggak ngomong minta maaf ke media? Dia kan sudah minta maaf kan di sosial medianya juga, dan gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi, tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur kalau ditanya maunya Rahel V-nya diapain, gue pengennya dia di penjara. Karena ini 2 kali gitu, dan kalau sekali masih bisa diomongin lah, berarti dia hilaf. Tapi kan kalau 2 kali kan bukan hilaf. Dan dia melakukan itu secara sesadar-sadarnya, bukan dia lagi mabok atau dia lagi konslet atau gimana. Enggak. Seperti tadi besok Kamis kan Rahel V-nya akan dipanggil oleh Iya. Polda. Seperti apa kedatangan? Iya, mudah-mudahan bapak-bapak polisi bisa melihat kasus ini secara benar ya, gitu, transparan. Nanti juga harus dikasih tahu bagaimana prosesnya. Karena kasihan banget nih setelah Rahel V-nya bisa kabur, banyak banget tuh yang DM kayak, ih Mbak Niki saya TKW loh, saya 2 tahun nggak pulang, ketika saya pulang ke Indonesia uang saya habis untuk bayar hotel. Gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi harus benar-benar selaras lah kita, namanya juga kita hidup di Indonesia, ada Pancasilanya, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun itu mau dia di backup sama siapapun itu ya itu harus diproses semua.